Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini, hari kedua dalam masa Prapaskah atau masa puasa setelah Rabu Abu. Kita masih dalam suasana yang mengajak kita untuk merenungkan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, yang kita masuk dalam saat-saat pantang dan puasa untuk menyatukan diri kita dengan misteri Yesus itu. Bacaan kitab suci pada hari ini dari Injil Lukas pasal 9 ayat 23 sampai 25 menyampaikan kepada kita satu tema penting, yaitu pengorbanan diri. Dan hal ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya dalam satu pengajaran yang khusus kepada mereka. Dia katakan kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi membinasakan dan merugikan dirinya sendiri? Saudara, Yesus menyampaikan satu hal yang penting, yaitu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang melalui pengorbanan diri. Latihan mengikuti Kristus dalam pengorbanan diri kita. Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya menuntut kita percaya akan kebenaran Injil, tetapi juga menyerahkan diri kita untuk mengikuti Dia dengan pengorbanan. Dan inilah salib Kristus yang perlu untuk kita jalani, perlu untuk kita hayati, perlu untuk kita hidupi. Hal yang tidak mudah dalam mengikuti Yesus dengan jalan salibnya ini. Tetapi kita akan tetap berusaha. Kita tetap berusaha supaya kita bisa menyesuaikan diri kita dengan pengorbanan diri Kristus sendiri. Memang kadang-kadang kita merasa tidak mampu dalam mengorbankan diri kita. Karena bagaimanapun, Yesus yang sudah melewatinya lewat jalan salibnya, di mana Dia mengalami penderitaan, di mana Dia mengalami kematian, Dia mengalami kehinaan, Dia mengalami cemoohan, penolakan, dan penyangkalan. Di sana bahkan Petrus pun menyangkal Yesus. Dan Yesus merasakan semuanya itu. Murid-muridnya pun tidak ada yang menyertai Dia. Semuanya lari. Tetapi disinilah Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk dekat dengan Dia dan mengikuti jalan Yesus, yaitu jalan salib. Pengorbanan diri dengan cinta yang tulus ditempuh melalui latihan penyaliban setiap hari. Dengan memikul salib setiap hari. Dan inilah tanda pengorbanan diri kita untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Bukan keinginan kita, bukan kemauan kita, bukan selera kita. Hal yang tidak enak yang kita rasakan. Tapi dengan itu juga ada satu tujuan penting yang perlu untuk kita capai, untuk kita gapai dalam kehidupan kita. Kita mengorbankan diri dan menderita tanpa tujuan, tentunya ini akan membuat kita jenuh. Tetapi kalau kita punya satu tujuan untuk kita capai di dalam hidup di dunia ini maupun hidup yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, maka perjuangan dan penyangkalan diri serta pengorbanan diri kita akan mendapatkan makna dan buahnya dalam kehidupan kita. Dan kita akan melaksanakannya dengan sukacita, bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan menggerutu, bukan dengan bermalas-malasan, tetapi dengan satu gairah rohani untuk tujuan kepada keselamatan. Mari kita belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Kristus, mengikuti Dia, menyangkal diri kita, memikul salib kita setiap hari, mengikuti Dia dengan pengorbanan diri kita sebagai tanda cinta kita kepada Kristus dan juga dalam pelayanan kita kepada sesama yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami dalam kehidupan kami melalui Yesus Kristus Putramu.
Dan hari ini dalam firman-Nya, Yesus menyampaikan kepada kami satu ajaran untuk menjadi pengikut-Nya yang setia, yaitu dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus Putramu. Satu bentuk pengorbanan diri untuk mencapai tujuan kemuliaan di dalam Dikau. Bapa, kami lemah dan kami tidak berdaya dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan kami setiap hari. Karena kelemahan fisik kami dan sakit penyakit yang kami alami dan kami derita, maupun dalam anggota keluarga kami yang juga ada yang sakit dan menderita. Dan dalam proses pemulihan, Tuhan tunjukkanlah kuasa-Mu dan kuatkanlah kami dengan pemulihan dan penyembuhan yang berasal daripada-Mu sendiri. Melalui Yesus Kristus yang juga sebagai tabib dalam kehidupan kami dan senantiasa menyembuhkan setiap orang yang datang memohon dan berharap kepadanya. Kami juga menyerahkan seluruh diri kami dan pergumulan hidup kami dengan berbagai persoalan dan kesulitan yang kami hadapi di dalam perjalanan hidup kami ini. Pengorbanan diri kami kadang-kadang terasa sia-sia. Kadang-kadang kami mengalami situasi yang tidak menentu, yang tidak menguntungkan diri kami. Kadang-kadang juga kami menggerutu dan kami merasa sia-sia pengorbanan diri kami. Tuhan, arahkanlah kami. Bapa, teguhkanlah kami di dalam kelemahan dan keterbatasan kami, agar pengorbanan diri kami pun mendapatkan maknanya di dalam Dikau, karena kami satukan dengan Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup berkuasa dan bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang kuasa turunan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya, boleh menuliskan pada kolom komentar ini dan saya akan membantu dalam doa-doa saya. Bagi saudara-saudara yang juga hendak memberikan apresiasi ataupun catatan-catatan, masukan-masukan, silakan juga ditulis melalui kolom komentar channel ini. Dan juga bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan dan semoga itu juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.